Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Wirnisa. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi formulir. Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Mengapa disebut dokumen? Karena peristiwa yang terjadi dalam suatu organisasi direkam atau didokumentasikan di atas kertas. Jadi ketika ada suatu transaksi atau terjadi suatu kejadian atau kegiatan, maka langsung ditulis dalam kertas formulir. Nah, ini adalah salah satu contoh formulir faktur penjualan. Ada perusahaannya, ada nomor surat, tanggal pembuatan surat, faktur penjualan, nomor urut, kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, berapa kuantitasnya, jumlah harga, total, dan tanda tangan. Nah, ini merupakan salah satu formulir faktur penjualan. Selanjutnya ada formulir jurnal penjualan. Ini ada tanggal, keterangan, rek, debitnya piutang usaha, HVP, kreditnya penjualan, persediaan, dan totalnya. Ini merupakan format formulir jurnal penjualan. Apa manfaat formulir? Yang pertama, untuk menentukan hasil kegiatan. Jadi kan suatu kegiatan atau setiap transaksi itu dicatat dalam formulir, maka dari formulir itu dapat ditentukan hasil dari sebuah kegiatan atau hasil dari sebuah transaksi. Yang kedua, menjaga aktiva dan utang-utang perusahaan. Menjaga kas perusahaan dan utang-utang perusahaan. Yang ketiga, memerintahkan suatu pekerjaan. Jadi terlihat apabila misalkan stok kurang, karena banyaknya transaksi penjualan, jadi segera diperintahkan untuk melakukan produksi. Yang keempat, untuk penyusunan rencana kegiatan, penilaian hasil dan penyesuaian rencana-rencana. Jadi ini tuh untuk merupakan penilaian hasil akhir gitu. Penggolongan formulir ada dua, menurut sumbernya dan menurut tujuannya. Yang pertama, formulir yang dibuat dalam perusahaan digunakan untuk internal dan disimpan dalam perusahaan. Contohnya, kartu jam kerja, pengeluaran, barang, dan bukti permintaan. Itu merupakan formulir yang digunakan dalam perusahaan. Digunakan juga untuk internal saja. Yang kedua, formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dikirim kepada pihak luar perusahaan. Contohnya faktur penjualan, bukti kas keluar, surat order pembelian. Ini kan dikirimnya terhadap pihak pembeli, jadinya penjualan, surat order pembelian. Yang ketiga, formulir yang diterima dari luar perusahaan. Jadi kita menerima formulir dari luar. Contohnya faktur pembelian, rekening koran bank. Faktur pembelian apabila kita membeli barang, terus rekening koran bank dari bank yang kita kerja sama gitu untuk menabung kas perusahaan. Selanjutnya, menurut tujuannya. Yang pertama, formulir yang dibuat untuk diminta dilakukannya suatu tindakan oleh unit organisasi lain. Contohnya bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Yang kedua, formulir yang dicatat untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Contohnya faktur pembelian, faktur penjualan, itu kan udah terjadi. Jadi perlu dicatat atau merupakan salah satu juga bentuk dari formulir menurut tujuannya. Selanjutnya, faktor yang dipertimbangkan dalam merancang formulir. Yang pertama, siapa yang memerlukan atau mendapatkan informasi formulir. Jadi ini merupakan salah satu faktornya. Nah, siapa yang akan memerlukan formulir atau siapa yang akan memakai formulir serta siapa yang akan mendapatkan informasi formulir. Yang kedua, apakah formulir yang sekarang dirancang atau sekarang digunakan berisi informasi yang sama. Nah, kita perlu dulu membandingkan apabila formulir itu yang sekarang dirancang dan sekarang digunakan itu sama atau tidak. Yang ketiga, apakah elemen-elemen yang dicantumkan di dalam formulir telah disusun menurut urutan yang logis.
Jadi elemen-elemen tersebut harus disusun menurut pemikiran yang logis. Jadi apabila tidak logis ya tidak usah dicatat dalam atau dicantumkan dalam formulir. Apakah formulir akan memerlukan penulisan dengan tulis tangan atau pemrosesan dengan mesin atau komputer? Jadi ini untuk menyesuaikan kertas apa yang akan dipakai. Apabila untuk tanda tangan beda kertasnya, dan untuk komputer juga beda kertasnya. Selanjutnya ada manfaat formulir elektronik. Yang pertama, tidak pernah kehabisan formulir, karena apabila manual menggunakan kertas harus di print, sedangkan dalam formulir elektronik ini hanya perlu mengcopy file, jadi dapat menjadi beberapa file. Yang kedua, tidak pernah ketinggalan zaman karena selalu update dengan sistem terbaru gitu. Yang ketiga, ketidakefisienan formulir dapat dihindari. Yang keempat, tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah karena digunakan berdasarkan sistem ya. Yang kelima, kecepatan pengisian formulir. Dibandingkan dengan tulis tangan, formulir elektronik lebih cepat karena bisa menggunakan rumus untuk pengisiannya, sedangkan tulis tangan harus menggunakan waktu yang cukup lama. Yang keenam, kelengkapan data dilakukan sekali, jadi hanya dilakukan sekali dibandingkan dengan manual gitu. Selanjutnya yang terakhir, tidak ada data yang mengambang. Nah, kesimpulannya, formulir sangat diperlukan oleh suatu perusahaan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi. Jadi transaksi yang terjadi atau ada di perusahaan itu dapat terekam, sehingga tidak ada transaksi yang terlewat yang akan mempengaruhi ketidaksamaan antara laporan keuangan. Dengan adanya formulir dapat diketahui transaksi-transaksi apa saja yang sudah terjadi, serta dapat menentukan bagaimana hasil dari kegiatan, serta untuk mengetahui apa kekurangan-kekurangan dari beberapa bagian gitu. Nah, jadi formulir ini sangat diperlukan oleh suatu perusahaan. Pasti setiap perusahaan mempunyai format formulir, baik itu formulir faktur penjualan, faktur pembelian, dan sebagainya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.